Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Dalam pertemuan terakhir antara PKS dan Nasdem dan Demokrat masih belum menemukan titik temu. Tetapi Nasdem sudah memastikan bahwa tanggal deklarasi di Koalisi Perubahan 10 November ini batal lantaran di satu sisi Majelis Syuro PKS juga masih belum menemukan titik temu dan juga AHY masih baru datang, dan inilah yang kemudian menjadi alasan begitu kan, dan bahkan digoreng habis-habisan di luar sana begitu para cebong-cebong di luar sana begitu kan. Ada 4 alasan PKS belum setuju deklarasi Koalisi Perubahan 10 November. Ini sangat menarik ya begitu kan, dan bahkan Dennis Regar mengatakan seperti ini di Twitternya. Ini dari Dennis Regar, wah piye iki kalau nggak jadi deklarasi posisi Anies bisa bahaya. Saya katakan inilah yang kemudian menjadi catatan penting begitu kan, dan publik bisa menilai sendiri di sini. Ini kalau Anies batal salah Jokowi lagi. Ini apa yang saya bacakan pro dan kontra ya. Betul analisis mau memang rejim busuk pelonggok nggak bisa kerja kecuali kerja curi utang dan bikin rusuh antar negara bangsa. Hasil gimana telur sukses kan, itu sebuah prestasi Pak Anies, bukan kayak lo tidak punya prestasi jual bacot. Demokrat nggak belajar dari tahun 2014, modal survei doang mau ngajuin cawapres dan nggak bakalan diterima. Jadi artinya begini, kenapa ini masih belum fix untuk deklarasi? Karena perjalanan presiden itu masih 1,5 tahun lagi begitu. Artinya jangan terburu-buru dan gerasa-gerusu untuk menentukan seorang cawapres begitu kan. Seorang cawapres inilah yang kemudian menunjukkan bagaimana membantu elektabilitas dan mendongkrak surat suara nanti setelah pemilihan begitu. Dan bahkan ini banyak sekali yang mentweet begitu kan, dari Dennis Regar. Willy memastikan komitmen yang terbangun oleh masing-masing parpol calon penggagas koalisi perubahan semakin mengerucut. Dia mengatakan saat ini ketiga parpol hanya tinggal menuangkan kesepahaman dalam bentuk kesepakatan formal tuh, dan insya Allah akan indah pada waktunya. Dan ini pendukung Anies sangat kecil, pengamat sarankan Nasdem evaluasi pengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Inilah yang kemudian berita-berita digoreng habis-habisan oleh mereka begitu kan. Padahal elektabilitas Anies Baswedan itu sangat tinggi sekali dan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan lawan-lawan lainnya begitu, apalagi Ganjar begitu. Ganjar ya kalau ditanya prestasinya pasti nggak bakalan mau begitu, bukan nggak bakalan mau, paling menunjukkan tidak seberapa dibandingkan Anies Baswedan. Ini deklarasinya di alam gaib, sepertinya lu nggak merasa bahaya ya Den. Hoax satu persatu TF mulai berkurang. Biasanya Anies yang ngeprank warga Jakarta, sekarang gantian Anies yang diprank Nasdem, Bang Den. Bukan seperti itu, bukan diprank, malah ini menunjukkan bahwa karena masih jauh, tidak tergesa-gesa, berbeda dengan Ganjar begitu kan. Ganjar walaupun tidak punya tiket capres sana capres sini, masih safari politiknya kan kelihatan begitu kan. Ini Muhammad pastinya udah terlanjur deklarasi partainya ambruk juga. Tidak mungkin, karena Pak Surya Paloh itu adalah teguh pendirian begitu, bukan orang yang bodoh dia. Beliau adalah orang yang cerdas dan luar biasa sekali, bisa mengusung Anies Baswedan di 2024. Inilah yang menjadi catatan penting begitu kan. Dan bahkan ini di pikiran cebong begajulan, Anies itu ambisius seperti Ganjar yang kemana-mana raun daerahnya sendiri, mangkrak kebanjiran dan bencana alam lainnya. Bahaya buat kaum kadrun, nggak bisa gerak seenak jidat, welcome kepedihan. Ini yang saya bacakan pro dan kontra ya. Tetaplah bahwa kalau kita melihat dari persepsi inilah yang kemudian Anies yang menjadi yang terbaik. Dan bahkan di Twitternya beritanya seperti ini. Ini yang lagi ramai hari ini terkait dengan Nasdem. Ini Nasdem pastikan deklarasi Koalisi Perubahan 10 November batal dengan alasan seperti ini. Dikutip dari newsdetik.com Jakarta, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan Koalisi Perubahan bersama calon mitra koalisi Partai Demokrat dan PKS batal dideklarasikan pada 10 November mendatang.
Willy menyebutkan deklarasi itu kemungkinan akan dilakukan akhir tahun. Ini akhir tahun ya, berarti 2 bulan lagi begitu kan. Bisa dipastikan 10 November tidak jadi deklarasi bersama, kata Willy kepada wartawan. Willy mengatakan rencana deklarasi itu batal lantaran PKS masih harus menggelar rapat Majelis Syuro pada Desember nanti. Selain itu, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY juga baru pulang ke tanah air daripada 10 November. Dan bahkan dia mengatakan karena memang satu, PKS akan merapat Majelis Syuro itu akhir Desember, artinya kedua Mas AHY dan kawan-kawan baru pulang sekitar tanggal 10 November. Willy mengatakan pihaknya menghormati mekanisme yang ada di masing-masing parpol calon mitra koalisi. Ya, kita tunggulah ya, tentu kita harus menghormati mekanisme partai sebagai masing-masing partai. Inilah yang kemudian digoreng habis-habisan oleh mereka para cebong-cebong karena batal begitu kan. Seakan-akan tidak mau berkoalisi, padahal ini adalah berkoalisi begitu. Nah, terus kemudian dari berita ini, namun Willy memastikan komitmen yang terbangun oleh masing-masing parpol calon penggagas koalisi perubahan semakin mengerucut. Dia mengatakan saat ini ketiga parpol hanya tinggal menuangkan kesepahaman dalam bentuk kesepakatan. Jadi artinya begini, bukan tidak jadi koalisi, ini pasti jadi koalisi antara Nasdem, PKS dan Demokrat. Tetapi untuk waktunya ini batal, tidak tanggal 10 November, mungkin akhir tahun. Karena apa? Karena dengan catatan tadi begitu. Dan bahkan inilah cebong-cebong di luar sana, para buzzer itu sering mengkritik, menggoreng habis-habisan berita-berita seperti ini, padahal hanya batal saja begitu kan. Berbeda dengan Ganjar yang masih belum belum punya tiket tetapi sudah kesana kesini, karena memang ada misalnya ada lampu hijau dari Pak Jokowi, sudah safari politiknya luar biasa begitu, walaupun ada relawan yang dapat sembako begitu, artinya bagi-bagi sembako. Kira-kira seperti itu. Lebih lanjut Willy menegaskan rencana deklarasi paling cepat dilakukan akhir tahun. Menurut Willy, kesepakatan pembentukan koalisi tak mesti deklarasi bersama, melainkan dengan kesepakatan secara satu persatu. Dan bahkan dalam berita lain disebutkan ini 4 alasan PKS belum setuju deklarasi koalisi perubahan 10 November. Bahkan Nasdem membeberkan rencana deklarasi koalisi perubahan bersama Demokrat dan PKS pada 10 November 2022. Namun sampai saat ini PKS masih menyetujui tanggal tersebut karena 4 alasan. Juru bicara PKS Khalid menilai usulan deklarasi koalisi pada 10 November sebetulnya baik. Namun menurut pekerjaan tim kecil PKS, Nasdem dan Demokrat harus dituntaskan terlebih dahulu. Dan bahkan Khalid melantas membeberkan sejumlah hal yang harus dituntaskan oleh PKS. Dan bahkan Nasdem dan Demokrat menurutnya alasan-alasan tersebut yang masih menjadi penghalang rencana deklarasi koalisi pada 10 November ini begitu. Dan bahkan ada beberapa hal yang harus dituntaskan. Pertama terkait platform perjuangan, kedua terkait desain pemerintah ke depan, dan ketiga bagaimana strategi paling baik dalam pemenangan, keempat siapakah pasangan calon wakil presiden dan calon presiden dan wakil presiden yang akan kita usung bersama. Tentu inilah yang harus kita tuntaskan terlebih dahulu sebelum bicara timing atau waktu deklarasi. Bahkan atas dasar itulah Khalid berpandangan saat ini PKS tengah memperjuangkan agar kader terbaiknya Ahmad Heriawan bisa maju mendampingi Anies Baswedan. Terlepas dari itu, dia memastikan PKS tetap menghargai usulan cawapres lainnya yang belakangan mencuat. Oleh karena itu PKS saat ini sedang memperjuangkan sebagaimana amanah Majelis Syuro mengajukan salah satu kader terbaiknya. Dan bahkan ini dia juga menekankan hasil pembicaraan di tim kecil PKS, Nasdem dan Demokrat akan terlebih dulu dibawa ke Majelis Syuro PKS. Untuk selanjutnya kata dia menunggu keputusan final soal capres cawapres. Tentu pembahasan dari tim kecil itu akan melaporkan ke Majelis Syuro dan kami akan menunggu arahan dan keputusan final terkait koalisi dan dukungan capres cawapres tersebut. Inilah yang menjadi catatan penting untuk Partai Demokrat dan PKS dan Nasdem begitu kan. Jadi kalau menurut saya pribadi ya tidak ada menjadi masalah begitu. Ngapain kita harus menjadi masalah karena batal? Bukan batal koalisi tapi batal deklarasi begitu. Artinya ya mungkin ada yang belum dari Majelis Syuro PKS masih belum ada kesepakatan itu begitu. Walaupun ini sudah digoreng habis-habisan kemana beritanya tidak menjadi masalah. Karena pada hakikatnya
ya pada hakikatnya itu tidak menjadi masalah. Ya, yang penting ini bisa jadi berkoalisi begitu. Kira-kira seperti itulah. Kesimpulan dari saya hanya satu, yaitu adalah Anies Baswedan tetap menjadi capres siapapun wakilnya. Tetapi kalau ingin menang, maka saran saya pribadi dan analisanya itu ambil dari wakil dari non partai. Dalam artian walaupun Anies non partai yang sudah dideklarasikan oleh partai Nasdem, tetapi wakilnya itu kalau bisa ngambil dari para ulama yang punya karismatik sebagai kontrol dalam dalam kultur agama begitu. Intinya kalau ini ngambil di luar partai, tentu ini menjadi catatan penting. Karena apa? Koalisi plus oposisi itu sangat menarik sekali dibandingkan oposisi plus oposisi, tapi hasilnya nanti bisa ada plus minusnya lebih tinggi begitu. Kalau koalisi plus oposisi ini sangat luar biasa sekali, dan bahkan ini menjadi catatan penting kepada Anies Baswedan harus menentukan cawapresnya siapa. Tetapi dari usulan-usulan inilah yang kemudian menjadi satu nanti di akhir tahun. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.